Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ayu Wulandari dalam Jabanus Sepekan, produksi TVRI Stasiun Jawa Barat. Program acara yang menyajikan informasi-informasi menarik dari berbagai daerah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya para perajin khususnya para pelukis di Yogyakarta yang justru semakin produktif dan juga kreatif di masa pandemi. Ada lagi informasi lainnya mengenai kebun begonia di Lembang, Jawa Barat yang dapat menjadi alternatif bagi Anda berwisata sehat dengan udara yang sejuk dan juga hamparan bunga yang indah dipandang mata. Ada lagi batik Temanggung yang memiliki motif batik khas alam seperti tembakau, kopi, dan juga cengkeh, serta motif lainnya. Dan selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Selengkapnya dalam Jabanus Sepekan. Jabanus Sepekan kita awali dengan informasi dari Yogyakarta. Pemirsa, meski sangat terdampak, para perupa khususnya para pelukis di Yogyakarta justru bertambah produktif dan semakin kreatif. Hal ini karena mereka senantiasa menjaga kekompakan dan juga didorong regulasi pemerintah sehingga bisa terus berkarya dan berkreasi. Informasi lainnya dari DKI Jakarta mengenai Bendung Pasar Baru Cisadane yang biasa dikenal masyarakat sebagai pintu air 10. Nah, ini berstatus menjadi tempat umum terbatas, maka dengan itu tidak sembarang orang dapat mengakses bangunan cagar budaya tersebut. Sebagai kota budaya, Yogyakarta yang penuh dengan aktivitas seni mengalami perubahan yang signifikan. Pembatasan aktivitas masyarakat sejak merebaknya wabah COVID-19 pada Februari 2020 lalu menyebabkan berbagai kegiatan seni terhenti. Hal ini berimbas sangat signifikan bagi para seniman yang mengandalkan penghasilan dari kegiatan berseninya seiring pembatalan berbagai acara selama pandemi. Pembelian karya juga menurun drastis yang berdampak pada perekonomian sehari-hari. Kita sebagai seniman tentu saja pandemi berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat kesenian, terutama teman-teman yang bekerja di wilayah kesenian di mana hampir semuanya berhenti. Mungkin sekarang sudah memasuki 1,5 tahun dan hampir 1 tahun para pekerja seni tentu saja tidak ada pemasukan. Setahun persis ketika kita hanya di rumah, justru kita produktif sekali. Kemudian ketika kondisi agak longgar seperti ini, kemudian ketika longgar itu kita sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasa meski jauh berkurang gitu kan. Pendapatan terutama juga berkurang gitu kan. Di tengah amukan pandemi, para seniman khususnya seniman lukis di Jogja tetap bertahan. Dengan semangat dan selalu menjaga kekompakan antar perupa serta dibantu dengan regulasi pemerintah, mereka tetap berkreasi dan terus berkarya. Masa pandemi justru memberikan masukan positif di mana mereka memiliki banyak waktu untuk lebih menggali kemampuan, lebih produktif, dan lebih kreatif dalam berkarya. Torres bisa cerita dari masa pandemi ini, COVID ini, Torres ngapain aja nih? Main, gambar, sama lukis. Lukisannya makin banyak atau gimana nih? Makin banyak. Ini berapa lukisan yang Torres bikin? Karena banyak waktu luang, jadi saya melukis. Udah berapa banyak lukisannya nih selama pandemi nih? Banyak. Seminggu bisa 4 lukisan? Iya. Oh. Saya bersama teman-teman melihat situasi ini justru semakin kreatif kan gitu. Pandemi ini justru menambah kreativitas kita. Peluang-peluang kita maksimalkan gitu kan. Menangkap semua peluang-peluang lewat media atau medsos, baik
online maupun offline kita lakukan. Banyak pameran-pameran, kemudian banyak mencari dengan cara menjemput bola, menawarkan karya, atau dalam bentuk commission work atau pesanan, berdasarkan pesanan. Pandemi ini juga telah memicu kreativitas dan inovasi, bahkan dapat dijadikan peluang dan tantangan untuk bertahan dalam situasi sulit. Para seniman dituntut untuk dapat membuka peluang kegiatan secara digital, meningkatkan kolaborasi, penggali potensi kreativitas lokal, serta mengenali potensi dan peluang baru untuk mengubah strategi komunikasi. Hal tersebut tentunya akan berjalan sempurna dengan adanya dukungan pemerintah melalui regulasi yang berpihak. Di saat pandemi, di masa-masa sulit, kita sebagai seorang pekerja seni, seorang seniman dituntut untuk selalu tetap semangat, berinovasi, bekerja keras, tetap berkarya. Di samping itu juga membangun optimisme mental, spiritual, optimisme dan kepedulian kita terhadap sesama seniman lain, sesama pekerja seni yang lain. Ya, semangat, sehat selalu. Yang jelas seorang kreator ini tidak akan pernah berhenti. Artinya tidak harus dengan bahan yang mahal, tetapi ada ruang mengekspresikan. Jadi kita nanti imunnya naik. Imunnya naik karena kita happy dan berkarya. Dan jangan ambisi sukses, jangan ambisi populer, tapi ambisilah dalam proses. Meski di tengah badai pandemi, proses kreativitas seorang seniman perupa tidak boleh terhenti, tetap bergerak dan merdeka. Tentunya dengan semangat kebersamaan antara seniman dan juga adanya dukungan dan solusi dari pemerintah agar para penjaga budaya ini tetap lestari. Demikian Rahmat Idris dan Doni Rahmat, TVRI Jogja melaporkan. Bendungan Pasar Baru Cisadane atau Pintu Air 10 di Jalan Sangego Raya Pintu Air 10, Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, tetap melakukan operasionalnya seperti biasa di tengah pandemi COVID-19. Pelaksanaan kegiatan di pintu air yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan mulai digunakan sejak 1930 itu tetap berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku sebelumnya. Namun, Bendungan Pasar Baru bersama sejumlah pintu air lainnya melakukan pembatasan kunjungan. Pembatasan ini diberlakukan terkait dengan pandemi COVID-19. Sebelumnya, bendungan ini dapat dikunjungi secara terbuka karena statusnya sebagai bangunan cagar budaya. Acara ini sekarang dengan adanya COVID-19, ya pintu-pintu yang ada di wilayah sekitar sungai ini, sekitar bendung ini tidak lagi membuka untuk tamu-tamu dengan jumlah yang banyak. Kalau dulu kan karena cagar budaya, orang bebas untuk berkunjung, orang bebas ke sini untuk pengadaan acara. Nah, dengan adanya Covid ini ya mungkin itu aja yang harus dibatasi. Bendungan yang awalnya dibangun untuk fungsi irigasi persawahan ini sebelumnya juga banyak diakses warga yang ingin memancing ikan. Namun kini kegiatan memancing ikan baik menggunakan pancing, jala maupun yang lainnya tidak diperbolehkan. Keselamatan dan keamanan menjadi pertimbangan utama larangan tersebut. Sementara itu, terkait dengan peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau, pengelola Bendungan Pasar Baru Cisadane telah memiliki SOP tersendiri untuk menjamin ketersediaan air bagi persawahan dan industri yang memanfaatkan aliran air dari bendungan tersebut. Dari Tangerang, Banten, Dev Nirvana, Andre Maulana melaporkan. Informasi berikutnya dari Lembang, Jawa Barat. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita harus bisa memilih objek wisata yang sehat, berada di tempat terbuka dan jauh dari kerumunan. Nah, kebun begonia Lembang di Jawa Barat ini bisa menjadi alternatif untuk Anda berwisata dengan udara yang sejuk dan juga hamparan bunga yang indah dipandang mata.
Kebun Begonia Lembang terletak di Jalan Maribaya, nomor 120A, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dibuka untuk umum sejak tahun 2014. Kebun seluas 1 hektar dengan hamparan beragam jenis bunga ini merupakan salah satu alternatif tempat rekreasi alam yang indah. Keanekaragaman tanaman hias di Kebun Begonia menjadi keunikan tersendiri untuk menarik wisatawan berkunjung ke tempat ini. Tak kurang dari 300 jenis bunga ada di sini, di antaranya begonia, angelonia, marigold, melampodium, tumpah beras, jengger ayam, buntut bajing atau asparagus, dan juga bougainville. Bunga begonia berwarna merah yang berasal dari Bali dan mendominasi tempat ini menjadi maskot Kebun Begonia. Selain bisa menikmati indahnya hamparan beragam jenis bunga, kita juga dapat memperoleh pengetahuan tentang budidaya tanaman yang ada di Kebun Begonia. Konsep kita itu bukan hanya sekedar tamannya aja, tetapi juga mengenalkan ke khalayak ramai itu untuk mengedukasi bagaimana tanaman itu bisa berbicara, bisa memberikan sesuatu yang lebih, itu tapi dengan mengenalkan dengan secara edukasi, bagaimana mulai perawatan, bagaimana mulai dengan pembenihannya, kemudian menjadi bunga yang bagus, kemudian bisa dapat dinikmati, Bu, gitu, seperti itu. Kebun Begonia merupakan salah satu tempat wisata di Bandung yang instagramable, yang memang sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Banyak spot menarik yang bisa dibidik untuk dijadikan latar foto, seperti lokasi gerbang dengan tulisan Kebun Begonia, di area keong raksasa, di depan bunga cinta, dan area kursi di tengah hamparan bunga. Tatanan lanskap Taman Begonia dikerjakan dengan benar-benar matang. Dari manapun pengunjung memandang dan mengambil foto, pemandangan lanskap yang diperoleh tetaplah cantik. Selain dari segi penataan, aneka jenis dan warna bunga yang dipadu-padankan membuat taman ini jadi semakin indah dipandang mata. Keunikan rangkaian bunga yang ditanam dan ditata rapi dalam sekat-sekat taman kecil menambah koleksi swafoto yang keren bagi pengunjung. Iya, ini sama keluarga dalam rangka liburan sih. Kebenaran udah boleh bisa kesini kan gitu. Senang ke Begonia karena lihat di itu aja di Instagram gitu, kayaknya bagus bunga-bunganya gitu, makanya pengen lihat langsung ke sini. Bagus sih, alhamdulillah. Seneng lah, yang penting senang anak-anak sama keluarga. Di masa pandemi seperti saat ini, Kebun Begonia juga menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi 50% dari kapasitas pengunjung, juga wajib memakai masker dan menyediakan tempat cuci tangan. Selain itu, berada di tempat terbuka dengan udara sejuk khas Lembang ini menjadikan Kebun Begonia sebagai tempat wisata yang sehat dan aman bagi para pengunjung. Dengan adanya kita di Kebun Begonia ini, otomatis imun kita akan naik. Dengan berjalan kaki, udara segar, di bawah matahari, kita dapat mendapat semua yang kita butuhkan. Selain kebun dengan hamparan bunga berwarna-warni dan indah dipandang mata, Kebun Begonia juga memiliki koleksi anggrek dan mawar yang diletakkan terpisah di bagian belakang lokasi. Ini dilakukan untuk menjaga agar budidaya anggrek dan mawar tersebut terpelihara dengan baik. Kebun Begonia juga memiliki wahana lain yang tak kalah menarik, yaitu areal perkebunan yang ditanami beragam tanaman sayuran dan buah-buahan. Di tempat ini, pengunjung diperbolehkan membeli sayuran dan juga buah-buahan yang tersedia. Ada lagi koleksi di Kebun Begonia yang tak kalah menariknya, yaitu sentra keramik yang menyajikan koleksi keramik dari tanah liat. Edukasi bukan hanya dari tanaman aja kita. Jadi konsep Begonia itu banyak sekali konsep edukasinya. Mulai ada tanaman, sayuran, buah-buahan juga. Kita mulai ke koleksi ada anggreknya, ada ke keramiknya, gitu dibikin sendiri oleh kita, Ibu. Jadi di kita itu sebenarnya mencakupnya untuk mengarah ke
pengetahuan ya, mengenai pengetahuan tentang recycle juga, kita juga di Begonia juga akan dibikin juga seperti itu. Kebun Begonia Lembang bisa menjadi alternatif tempat wisata kebun, wisata edukasi, dan wisata sehat dengan udara sejuk dan juga hamparan bunga yang indah dipandang mata. Dengan biaya yang terjangkau, hanya Rp25.000, pengunjung sudah bisa menikmati hamparan aneka jenis bunga, juga memperoleh pengetahuan tentang budidaya tanaman dan hunting foto sepuasnya. Yesi Suryahandayani dan Muhammad Arya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke Temanggung, Jawa Tengah. Pemirsa, beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki beragam potensi batik. Salah satunya batik Temanggung yang memiliki motif khas alam seperti tembakau, kopi, cengkeh, dan beragam motif lainnya. Batik masih menjadi salah satu produk unggulan sejumlah daerah di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Temanggung. Masing-masing produk batik memiliki ciri khas masing-masing daerah, seperti batik Temanggung yang memiliki khas motif alam Temanggung, seperti motif daun tembakau, biji kopi, daun cengkeh, lunglungan, kawung, serta motif lainnya yang masih bercirikan khas Temanggung. Produksi batik Temanggung ini tersebar di beberapa desa, seperti di Desa Gandulan, Desa Tegal Temu, Desa Kelingan, dan desa-desa lainnya. Rata-rata perajin batik di Temanggung ini memproduksi batik tulis dan batik cap dengan pewarnaan alam, seperti dari kulit mahoni. Ciri khas lainnya dari batik Temanggung selain corak, yaitu warnanya yang cenderung soft atau lembut, serta motif klasik, tetapi masih dengan ciri khas Temanggungan. Salah satu perajin batik di Desa Tegal Temu, Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung, Esther Setiarini, mengatakan produksi batiknya memiliki ciri khas dibandingkan batik lainnya di Temanggung, yaitu colorful dengan desain klasik tanpa meninggalkan ciri khas Temanggungan. Untuk mengikuti perkembangan tren, Esther juga memproduksi batik modern untuk kalangan usia muda dengan warna cerah. Selain itu, Esther juga memproduksi tas, topi, masker yang dipadu padankan dengan warna batik senada. Awal-awal corona itu 6 bulan memang kita vakum dari penjualan yang offline. Terus kita beruntungnya pernah mengikuti pelatihan online, jadi pemasaran online kita satu gitu masih bisa menolong kita. Terus saya juga ikut prihatin, makanya saya sama suami itu teman-teman yang belum bisa jual, kalau bisa nanti kita bisa jualkan gitu. Kita kalau awalnya memang pakai warna alam, jadi kita untuk mengikuti pasaran kita mengarah ke yang colorful karena masih banyak celah di situ, karena kalau batik-batik yang sudah ada di pasaran gitu mudah didapat, jadi kita masuk ke celah yang batik colorful dan masih custom gitu, misalnya dari konsumen punya gambar apa, nah nanti bisa kita gambarkan. Perajin batik lainnya yang masih tetap eksis dan terus berinovasi di tengah pandemi yaitu Agustina Lina di Desa Gandulan, Keloran, Temanggung. Masih seperti produk batik lainnya, batik tulis dan cap Rayi Kenes ini masih mengutamakan pewarnaan alam dan sintetis. Tema alam khas Temanggung juga masih menjadi andalannya seperti batik daun tembakau, kopi, pohon gandul, dan lainnya. Untuk pewarnaan alam menggunakan daun jati yang kebetulan dekat dengan rumahnya. Di tengah pandemi ini, Agustin mengaku permintaan batiknya mengalami penurunan. Untuk tetap bertahan, dia terus melakukan inovasi, dibantu dengan suami dan beberapa karyawannya, dengan tidak hanya memproduksi kain batik saja.
tetapi kini juga memproduksi jumputan kaos dan ekoprint. Apa yang ada di alam seperti bentuk daun-daunan yang ada di alam seperti gandul, pohon gandul sampai segandulnya itu bisa kita kembangkan di batik. Dan ada daun kopi, ada apa yang ada di alam aja bisa kita manfaatkan, bisa kita buat menjadi motif. Pemerintah daerah, alhamdulillah ini dari daerah Temanggung sudah memfasilitasi kita dari seperti perizinan itu juga kita dipermudah. Terus untuk pelatihan-pelatihan seperti pemasaran dan sebagainya itu kita juga selalu diikutkan. Terus untuk pelatihan batik yang untuk mengembangkan batik Temanggung sendiri itu juga kita ada pelatihan di Semarang, ada pelatihan di Jogja, itu kita diikutkan seperti itu. Ya. Menurut Agustin, untuk produksi batik tulis mengalami penurunan, namun untuk batik cap masih banyak pemesan, khususnya dari instansi-instansi pemerintah. Pemda Temanggung juga sangat mendukung produksi batik para perajin, seperti mempermudah perizinan, memberikan pendampingan dan pelatihan, serta memfasilitasi pemasaran. Informasi selanjutnya dari Blitar, Jawa Timur. Pemirsa, salah satu himbauan dari pemerintah di masa pandemi adalah menghindari keramaian. Namun bukan berarti kita tidak bisa berwisata, karena di Kota Blitar ada wisata tubing susur sungai yang bisa menjadi alternatif berwisata di masa pandemi. Selanjutnya masih dari Jawa Timur, dari daerah Kediri. Nah, ini tim pelestarian cagar budaya Trawulan menemukan 3 candi yang berada di kaki Gunung Klotok, Kota Kediri. Nah, diperkirakan candi-candi ini berasal dari kerajaan Hadiri di abad ke-14 di era dinasti Yuan. Inilah jalur menuju Sungai Lahar, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Dengan menggunakan ban bekas, para pengunjung langsung turun ke sungai untuk menikmati wisata tubing susur sungai yang jernih ini. Udara yang sejuk, sungai yang bersih, serta masih sangat asrinya alam, walaupun di tengah perkotaan, membuat wisata tubing ini banyak diminati khususnya bagi kalangan pengunjung anak-anak. Suasana tersebut sangat cocok sebagai lokasi wisata alternatif di kala pandemi COVID-19, apalagi saat libur tidak dipenuhi pengunjung. Wisata alternatif ini sekaligus bisa untuk mendekatkan anak-anak dengan alam. Karena masih pandemi virus corona, daripada keluar ya Mas. Ya, mending di kampung halaman. Meski ada beberapa arus sungai yang cukup deras, wisata tubing susur sungai ini dijamin aman bagi pengunjung. Pasalnya, ada petugas yang menjaga di beberapa titik lokasi sepanjang aliran sungai ini. Mas, memang kita menciptakan alam yang tepatnya di sungai ini untuk mengendalikan anak-anak itu biar tidak keluar dari lingkungan kami. Ini supaya anak-anak itu bisa bermain di sungai ini. Nah, makanya itu dengan diawali seperti ini nantinya bisa berkembang untuk masyarakat umumnya, untuk keamanan kesehatan, bahkan nanti kan di sini mungkin juga ada tantangan. Mungkin tantangannya ada yang agak dalam, terus nanti agak larinya air itu juga mengalirnya juga agak keras. Wisata tubing susur sungai yang murah meriah dan mengasyikkan ini belum dibuka untuk umum, namun masih sebagai wisata alternatif bagi warga sekitar sungai di kala kejenuhan saat pandemi COVID-19. Bagaimana? Apa Anda ingin mencobanya? Langsung datang saja ke Sungai Lahar, Kota Blitar. Tim arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trawulan Mojokerto kembali melakukan ekskavasi terhadap bangunan candi di kaki Gunung Klotok, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri. Pada ekskavasi kali ketiga ini, tim BPCB Trawulan berhasil menampakkan struktur bangunan candi ketiga hingga pondasi terbawah ada di Gunung Klotok dan juga talut yang diketahui sebagai penahan longsor agar candi tidak tergerus.
Total ada 3 buah bangunan candi yang berhasil ditampakkan oleh tim BPJB. Hal ini semakin menguatkan jika kawasan Gunung Klotok merupakan kompleks percandian. Candi-candi tersebut diyakini sebagai tempat pemujaan bagi para resi. Hari terakhir ekskavasi, pihak BPJB berhasil menampakkan struktur bangunan hingga pondasi terbawah. Diperkirakan candi-candi yang ditemukan berasal dari zaman Kerajaan Khadiri, abad ke-14 yang terus dimanfaatkan hingga era Majapahit. Untuk menjaga agar bangunan candi tidak ditumbuhi rumput liar, tim BPJB juga menyemprotkan obat anti rumput pada bangunan candi. Dari hasil artefak yang kita temukan di sini, ya, itu ada dua artefak yang mengindisikan 2 periode, gitu ya. Dari peripeh, mata uang peripeh yang kita temukan di Candi 1 3 tahun yang lalu itu menunjukkan mata uang itu berasal dari dinasti Song abad 12. Ya. Tetapi temuan dari keramik itu menunjukkan dari masa dinasti Yuan. Nah, kalau pada 2 artefak yang berbeda seperti itu, kita ambil yang termudah. Tim BPJB Jawa Timur sebelumnya melakukan ekskavasi sebuah patirtaan di kaki Gunung Klotok pada pertengahan bulan Juni 2020 yang lalu. Diperkirakan patirtaan tersebut masih ada korelasinya dengan candi-candi yang saat ini dilakukan ekskavasi. Informasi berikutnya dari Denpasar, Bali. Ada seorang wanita parubaya yang berhasil berinovasi menciptakan bakso berbahan dasar ikan lele. Meskipun tergolong baru, namun ternyata mampu menarik minat masyarakat khususnya para penggemar bakso di Bali. Masih di Bali, kali ini dari daerah Buleleng. Nah, ini ada yang namanya Desa Mundu. Di sana kita bisa menikmati keindahan air terjun yang berada di tengah perkebunan kopi. Inovasi kuliner dengan berbagai bahan dan jenis makanan yang berbeda dan unik memang seakan tidak ada habisnya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Diana Wati, seorang wanita parubaya yang dulunya merupakan seorang pelaku pariwisata yang kini beralih dan menekuni usaha kuliner yang baru digelutinya selama 6 bulan terakhir akibat pandemi COVID-19. Dimulainya dari kegemarannya memasak dan sang suami yang sehari-harinya pengepul ikan lele. Dirinya pun 6 bulan lalu mulai tertarik dan mencoba untuk berinovasi membuat bakso dengan berbahan dasar daging ikan lele yang telah dibersihkan, lalu diolah dengan teknik membuat bakso pada umumnya. Meski terbilang baru dan unik, inovasi bakso lele ini terbukti langsung menarik minat masyarakat, terutama di kalangan penggemar bakso. Diana Wati menyatakan dirinya dapat menghabiskan lebih dari 60 kg lele setiap minggunya. Daripada nganggur juga di rumah, inovasi dah, ambil lele filet buat bakso gitu. Dirasanya karena kan kalau bakso yang lain mungkin sudah biasa ya gitu. Kalau lele kan belum sama sekali gitu. Tidak hanya bakso, dirinya pun mengatakan telah mencoba berinovasi membuat sosis dan nugget berbahan dasar ikan lele. Meski baru digulutinya selama 6 bulan terakhir, ia dan sang suami tidak hanya mengirim kepada pelanggan dan penjual di sekitar kota Denpasar, namun juga ke beberapa kabupaten lain, salah satunya Kabupaten Tabanan. Sinta dan Andika melaporkan. Salah satu tempat untuk menikmati keindahan alam bersama keluarga. Tempat ini menyajikan sebuah wisata alam yang dikolaborasikan dengan keindahan wilayah perkebunan kopi. Hembusan angin dan suara air terjun mengiringi setiap langkah pengunjung melewati jalan setapak di tengah perkebunan. Untuk menuju lokasi ini, pengunjung hanya membutuhkan waktu 15 hingga 20 menit berjalan kaki dari parkir hingga anjungan yang berada tepat di depan air terjun. Pemandangan yang masih hijau, udara yang segar dan menyejukkan membuat pengunjung merasakan ketenangan. Air terjun dengan ketinggian sekitar 28 meter ini memiliki air yang jernih, sehingga pengunjung dapat juga memanfaatkan tempat ini untuk berendam. Karena ini kan baru pertama kali saya lihat ada kafe, tempatnya itu tepat di depan air terjun, jadi kita bisa menikmati kopi, santap siang, ataupun makanan lainnya itu sambil menikmati view air terjun ini. Daya tarik wisata alam ini mulai dikelola sejak tahun 2016.
sebelum pandemi, tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun akibat pandemi, lokasi wisata ini sempat ditutup. Kini daya tarik wisata ini mulai dibuka terbatas seiring pemberlakuan era new normal. Secara resmi sebenarnya kita tutup, Pak. Belum siap untuk buka. Walaupun sebenarnya kita sudah ikuti semua karyawan sudah tervaksinasi segala macam. Nah, terus kita masih belum bisa buka. Sejauh ini kalau ada yang reservasi, kontak ke kita. Biasanya kita atur. Mereka yang 15 orang, kalau waktunya bersamaan biasanya kita geser. Kita nego-nego di waktunya aja, biar mereka tidak samaan. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu liburan atau sekedar berkumpul bersama keluarga menikmati suasana alam, Golden Valley Eco Farm dapat menjadi pilihan. Putu Nova Putra melaporkan. Masih dalam Jabanusra sepekan, saudara, kita beralih ke Nusa Tenggara Barat. Ada seorang warga di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang mampu bangkit dari pengaruh narkoba dan bahkan menginisiasi terbentuknya organisasi yang memerangi narkoba. Mursidin, 33 tahun, pria yang lahir dan dibesarkan di Dusun Bongor, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, kini dikenal oleh warga sebagai Ketua Gerakan Peduli Anti Narkoba. Padahal sebelumnya, ia sempat terjerumus sebagai pecandu. Motivasi terbesar saya mungkin untuk saat ini mengembalikan kepercayaan orang tua ya, keluarga pastinya, masyarakat. Terus mengembalikanlah artinya kepercayaan yang sudah diberikan oleh keluarga sesuai dengan apa yang saya mau dulu itu dituruti semua, dan itu menjadi hilang semuanya. Selain menghancurkan kepercayaan orang tuanya, narkoba juga membuat Mursidin hampir menghancurkan rumah tangganya yang sudah ia bina bersama Fatra Ningsih sejak tahun 2012 silam. Sebelum menikah, Fatra Ningsih mengenal Mursidin sebagai pribadi yang baik, pekerja keras dan sangat peduli padanya. Setelah menikah, Fatra Ningsih sempat mendengar bahwa suaminya terjerat oleh narkoba. Namun ia selalu berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada suaminya. Pada tahun 2017, Mursidin harus mengalami kondisi kesehatan yang buruk akibat narkoba. Momen inilah yang kemudian membuat Mursidin secara sadar mau merubah dirinya sendiri. Awalnya saya bujuk dan cara ayo kita berobat, rehab atau apa, tapi dia belum mau. Nah, ada suatu kejadian yang bikin dia sadar sendiri gitu. Kayak sesak, napasnya tuh sesak, terus teriak, penglihatannya tuh gelap gitu. Terus saya kaget waktu itu kan habis sholat maghrib tuh ya. Ya udah akhirnya saya ajak dia ke klinik. Klinik pun nggak bisa, di sana saya masih meronta-ronta dengan gejala itu, takut mati begitu loh. Teringat anak, teringat istri, teringat semuanya, sehingga saya diputuskan harus dibawa ke rumah sakit jiwa pada saat itu. Jadi apa ya sih, saya itu seperti ini terus. Saya kalau mengingat waktu-waktu itu pasti menjadi pelajaran berat buat saya. Itu yang memotivasi saya untuk bangkit melawan semuanya. 6 bulan berada di pusat rehabilitasi para pecandu narkoba, Mursidin akhirnya pulang dan menunjukkan banyak perubahan yang besar. Tidak hanya secara fisik dan kesehatan, Mursidin bahkan bertekad untuk menyebarkan sesuatu yang positif bagi masyarakat lainnya, khususnya kepada mereka yang memiliki masa lalu yang sama dengannya. Saya jemput dia dalam keadaan kondisinya hamil besar,
Waktu itu kan gempa kan, ya waktu gempa ya, sejemput kaget lah. Fisiknya dari pertama tuh bentuk fisiknya berubah, jadi lebih segar, lebih gemuk, jadi lebih sehat lah. Ketimbang sebelumnya tuh kurus kering gitu, krempeng gitu. Sudah kaget, saya peluk lah, saking bahagia udah lama kan. Ya udah ngobrol-ngobrol dari sana. Ya akhirnya pulang sini. Ya alhamdulillah saya bersyukur sama Allah, saya bisa pulih ya sepulang saya direhab dari luar kota lah artinya. Di sana saya berpikir, sepulang nyampe rumah itu saya berpikir dengan lingkungan yang saya lihat tidak sama dengan yang di sana, itu membuat saya khawatir dengan diri saya, pemulihan saya, sehingga saya berpikir saya mau diem seperti ini tanpa melakukan apapun. Apa yang saya dapatkan apa yang saya dapatkan di sana itu ya saya harus terapkan. Pada tahun 2019, Mursidin membentuk sebuah pergerakan sosial dengan menggandeng teman-teman sepermainannya dulu. Misinya sederhana, Mursidin tak ingin jika anak-anak muda di wilayahnya ikut terjerumus dan hancur akibat narkoba. Melalui gerakan peduli anti narkoba atau GPAN inilah, Mursidin kemudian melakukan pendekatan ke berbagai pihak. Hampir semua wilayah di Kabupaten Lombok Barat ia kunjungi untuk melakukan penjangkauan terhadap para pengguna narkoba. Selain itu, untuk mempermudah akses dalam melakukan kegiatan sosialnya, Mursidin menggandeng pemerintah desa di masing-masing wilayah. Kami juga berharap dari GPAN untuk sering-sering bersosialisasi ke desa kami juga terkait dengan keberadaan narkoba yang marak saat ini. Saya sudah ngomong tadi sama Pak Ketua GPAN, kami juga sangat bersyukur. Ayo Pak Ketua, saya bilang itu, sekarang bagaimana kira-kira tindak lanjut kita untuk wilayah kita yang ada di Desa Kebun Ayu, agar GPAN juga itu bisa diterima di wilayah Desa Kebun Ayu. Dengan cara ini, Mursidin berharap akan mampu secara lebih jauh melakukan pendekatan terhadap anak-anak muda yang mulai mengenal narkoba. Meski awalnya banyak menemukan kesulitan, namun tekad yang kuat membuat Mursidin tak pernah menyerah. Pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Ada Bukit Wolobobo yang berada di Kabupaten Ngada. Selanjutnya ada juga Pantai Asam 1 yang terletak di Kota Larantuka, Flores Timur. Dan terakhir, saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke wisata Gua Monyet Tenau di Kupang, NTT. Terletak di Desa Turekisa, bukit ini menyuguhkan pemandangan indah bagi para pengunjungnya. Berdiri di atas ketinggian puncak Bukit Wolobobo, para pengunjung bisa menyaksikan indahnya puncak Gunung Inerie waktu hari cerah. Tentu tak hanya menawarkan pemandangan yang indah, di puncak ini pula dibangun beberapa tempat untuk rekreasi sambil memanjakan mata, salah satunya adalah fasilitas ayunan. Di bawah puncak Bukit Wolobobo terhampar hutan-hutan menghijau dan beberapa perkampungan. Di kejauhan terlihat jelas objek wisata Bukit Watu Nariwowo. Beberapa panggung telah dibangun di bibir bukit dan akan strategis untuk memanjakan mata ke segala penjuru. Jika hari cerah, pengunjung bisa menyaksikan semua tempat yang terletak di bawah bukit itu, seperti Kota Bajawa, Jerebuu, dan Mataloko. Ciri khas dari tempat wisata ini adalah latar Gunung Inerie yang sangat menawan. Ada kalanya, awan menutupi semua puncak bukit ini, dan udara yang dingin mengharuskan pengunjung untuk memakai pakaian tebal. Namun, awan-awan itu akan menjadi latar yang sangat indah untuk beberapa momen, diantaranya foto pre-wedding. Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan hasil perkebunannya yang bernilai ekonomis tinggi, seperti mente, kakao, dan vanili. Namun selain memiliki kekayaan hasil perkebunan, kabupaten ini juga memiliki keindahan alam pantai yang sangat mempesona. Jika berkunjung ke Flores Timur, belum lengkap jika tidak mengunjungi objek wisata pantainya. Kota pesisir yang terletak di bawah kaki Gunung Ile Mandiri ini
Dikelilingi pantai yang sangat indah, lengkap dengan pasir putih yang lembut. Salah satu objek wisata pantai yang menjadi primadona di kota religi ini adalah Pantai Asam 1 atau masyarakat lokal menyebutnya Watan Tobi Tou. Objek wisata ini terletak di tengah kota Larantuka, tepatnya di Kelurahan Weri yang hanya berjarak sekitar 1 km dari Bandara Gewayantana Larantuka. Jika berada di Pantai Asam 1, kita akan disuguhkan dengan pemandangan indah Pulau Adonara yang berhadapan langsung dengan kota Larantuka. Lokasi wisata ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang membuat pengunjung merasa nyaman untuk berekreasi ke tempat ini, seperti gazebo atau lopo, toilet, dan sejumlah lukisan-lukisan di pinggir pantai. Lukisan-lukisan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung di objek wisata Pantai Asam 1. Untuk berfoto ria, objek wisata ini biasanya sangat ramai pada akhir pekan atau hari-hari libur lainnya. Selain menjadi lokasi untuk berwisata, pemuda-pemudi di sekitar objek wisata ini juga memanfaatkan pantai ini untuk berolahraga seperti jogging saat sore hari. Untuk masuk ke objek wisata Asam 1 Beach, pengunjung hanya perlu membayar karcis masuk senilai Rp5.000. Pemasukan ini akan dimanfaatkan untuk perawatan sejumlah fasilitas dan pengembangan objek wisata Pantai Asam 1 ke depannya. Lokasinya mudah ditemukan karena berada di pinggir jalan raya menuju dermaga laut Tenau Kupang. Dari pusat kota Kupang menuju Gua Monyet ini, kita hanya membutuhkan waktu 45 menit. Menurut informasi penjaga setempat, ada sekitar 327 ekor monyet yang terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok besar sekitar 280 ekor, sedangkan kelompok terkecil sekitar 40-an ekor. Walaupun monyet-monyet ini terlihat jinak, ada baiknya kita tetap berhati-hati ya pemirsa. Selama di dalam gua monyet ini, kita akan disuguhkan dengan banyak aksi dan tingkah para monyet, mulai dari bergelantungan, meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, berkejaran, berguling, serta menggendong anaknya. Ini menjadikan pemandangan yang menarik perhatian para pengunjung. Di dalam gua ini juga tersedia lopo-lopo untuk pengunjung yang capek berkeliling di dalam area ini. Bisa beristirahat sejenak di lopo-lopo. Tidak jarang orang yang tujuannya menuju Pelabuhan Tenau akan berhenti sejenak karena melihat segerombolan monyet yang biasanya bermain di pinggiran jalan. Mereka biasanya turun dan memberi makan monyet-monyet ini. Melihat ini, pihak penjaga gua monyet memasang tanda larangan untuk memberi makan monyet-monyet di luar pagar. Karena posisi gua monyet berada tepat di pinggiran jalan umum, berbahaya bagi keselamatan monyet-monyet serta pengendara yang melewati jalur jalan ini. Jika ingin masuk melihat di dalam gua ini, Anda cukup membayar Rp3.000 untuk satu orang. Tempat tinggal mereka ini merupakan gua-gua atau batu karang besar. Tempatnya sejuk karena banyak pohon-pohon rindang tentunya. Nah pemirsa, jika Anda berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, mampir sejenak untuk berkunjung ke Gua Monyet. Jangan lupa ya, biar monyet-monyetnya mendekat dan bermain bersama, mari kita memberi mereka makanan. Akan tetapi jangan di luar kawasan wisata ya, karena sangat berbahaya bagi mereka.
Pemirsa, informasi dari Nusa Tenggara Timur tadi mengakhiri Jabanusra sepekan kali ini. Nantikan episode selanjutnya dengan beragam informasi yang lebih menarik lainnya dari kawasan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dari Studio Rasid Bandung, saya Ayu Wulandari mewakili seluruh kerabat kerja tim Jabanusra TVRI Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.